teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang patah hati. Waduh, temanya berat nih. Patah hati yang biasa gitu ya, atau patah hati yang mungkin kalian pernah rasakan gitu ya. Nah, VS patah hati dengan narsisis yang mungkin sekarang kalian lagi rasain. Soalnya beda gitu ya. Dari sharing story itu pada bilang gini, aku tuh sebenarnya udah pernah patah hati kak, dan sebenarnya aku pernah move on kayak 2-3 kali ya. Aku bisa aja tuh sembuh dan bener-bener move on dari mantanku gitu ya. Mungkin yang bisa bener-bener berkesan banget gitu ya, ada 3 mantan aku yang mungkin dari 3 orang ini ada yang no contact, tapi ada 2 yang malah kayak jadi temenan biasa aja gitu. Nah, tapi kak, yang terakhir ini, jadi mantan aku yang terakhir ini memang beda banget. Yang ciri-cirinya tuh match banget dengan NPD gitu ya. Nah, jujur baru pertama kali ini aku ngerasa hancur banget sama seorang narsisis. Padahal biasanya aku tuh orang yang cukup tough atau cukup bisa menghandle situasi ini gitu ya. Nah, kenapa akhirnya gue sampai ke YouTube-nya kakak? Soalnya mantan aku ini tuh aku nggak ngerti ya, something off. Jadi kata-kata something off ini kan berarti rare atau aneh atau beda sendiri gitu ya. Sampai akhirnya aku harus pelajari gitu ya. Jadi kalau untuk siapapun yang udah sampai di video ini, ya memang beda teman-teman ya, beda. Jadi bahkan yang udah ngerasain pun semua bilang beda gitu ya. Terus bedanya apa gitu kan, yang mau kita bahas dalam video ini. Nomor 1 itu beda dari level kesakitan gitu ya. Orang bisa nyakitin kita dan orang itu nggak narsisis sama sekali ya. Jadi kita bisa kan disakitin orang pada umumnya gitu ya. Bahkan di dalam sebuah hubungan kita juga bisa membuat kesalahan yang akhirnya hubungan itu menjadi putus atau hancur. Yang salah kita juga bisa gitu ya. Sebenarnya berarti mirip dong? Enggak, tapi sama tapi sebenarnya beda. Jadi misalkan nih mantan aku selingkuh yang pertama, terus aku putusin, terus ya aku patah hati gitu ya. Tapi bedanya apa? Beda level dari sakit yang kalian rasain gitu ya. Soalnya gini kak, mantan gua yang narsisis, yang ini yang barusan itu ngancurin gua sampai gue nggak tahu lagi siapa gue, kayak identitas gue berkeping-keping. Jadi ini beda level kesakitan gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2, level sakit yang berbeda itu masuk ke dalam ranah grieving teman-teman. Jadi kalau kalian udah nonton video yang judulnya grieving itu artinya berduka. Berduka itu kan kayak kehilangan pegangan, bener maknanya dalam gitu ya. Berduka atas ilusi yang kalian damba, yang kalian ciptakan, yang kalian yakini itu nyata dan itu hilang ya. Jadi yang kita biasa dengan narsisis, ada ikatan emosional yang kuat banget, dopamin yang kita hasilkan karena adanya trauma bond, porsi jungkat-jungkitnya yang tinggi. Nah, narsisis ini membuat otak kita sampai bereaksi parah secara emosional dan akhirnya juga masuk ke rasa sakit fisik. Jadi nomor 2 itu bedanya tuh kita putus sama narsis tuh bukan patah hati biasa, tapi kita tuh grieving, kayak bahasa kiasnya berduka gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3, banyak banget yang ngomong, kak udah deh simpelnya aku gila, apa aku sakit jiwa. Nah, jadi kalimat sederhana itu mengekspresikan bener-bener desperado seorang korban narsisis gitu teman-teman. Jadi perbedaannya yang ketiga itu membuat kita sakit jiwa. Kok lebay sih Kak Ana, kok ngomongnya ekstrim banget sih? Ya benar gitu. Terus aku kalau jadi korban narsisis, masa aku sakit jiwa? Teman-teman, bukan terus kita tuh edan jadi orang yang error gitu, enggak. Maksudnya kita tuh bener-bener sakit jiwa, karena memang apa? Jiwanya disakiti, jadi sakit jiwa. Coba deh kalian inget sebelum kalian kenal orang ini, sebelum kalian kenal seorang narsisis, kalian nggak pernah kan sesakit jiwa itu. Jadi sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini nih berdasar pengalaman pribadi aku ya,
aku tuh yakin banget gitu, aku tuh pernah move on dari beberapa mantan yang aku tuh biasa aja dan aku bisa handle things gitu ya. Tapi jujur gue nggak pernah sesakit jiwa itu sepanjang hidup gue. Jadi kalau misalkan gue bilang itu titik terendah, ya memang bener. Nomor 3, bikin kita sakit jiwa, itu bedanya. Yang nomor 4, bedanya patah hati sama yang biasanya sama yang patah hati dengan seorang narsisis. Intinya kita ngadepin assholes itu apa ya, cowok atau cewek yang sebagai pasangan itu brengsek gitu ya, lebih gampang kok daripada ngadepin NPD. Jadi cowok atau cewek yang normal, nggak personality disorder tapi cuman brengsek doang, ya main-main, belum serius, pacaran, ada beberapa TTM, HTS, hobi, PHP, tapi teman-teman underline-nya orang yang tidak memiliki gangguan kepribadian atau yang narcissistic spektrumnya nggak tinggi banget deh, yang nggak match 90% gitu ya, yang kayak kalian ceritain ke saya di sesi privat, masih punya empati gitu ya. Intinya kalau orang asshole atau orang brengsek ini sayang beneran sama lu, dia tuh bisa bertobat, bisa berubah dan memilih nggak akan menyakitin lu, karena itu adalah respon otomatis orang yang sayang. Brengsek itu pas dia brengsek aja, tapi bukan gaya hidupnya gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 5, rasa patah hati yang sama narsis ini bisa mengubah seseorang sampai menjadi pribadi yang berbeda. Artinya korban narsis itu profilnya macam-macam. Ada yang profesor, ada yang pinter, ada yang profesinya tinggi, ada yang biasa aja, semua umum gitu ya. Jadi kalau aku ngomong gini, orang yang pinter bisa jadi bego, orang yang kuat juga bisa jadi lemah. Yes, this is real banget teman-teman. Jadi banyak kok yang privat itu profil mentereng. Jadi nggak melulu bahwa wah kalau orang pinter berarti nggak bisa dikelabui, nggak juga gitu ya. Jadi background kerjaan pun apapun gitu ya, mau lulusan psikologi pun apakah bisa jadi korban? Bisa. Bukan salah korban, artinya adalah korban ya korban gitu ya. Jadi nggak usah dilihat background atau latar belakangnya, soalnya itu tuh tidak memandang status sosial atau spesifikasi orangnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk orang dulu yang berkarya, bekerja pun dan banyak resource, pas lagi patah hati karena NPD, ya banyak yang apa, jadi pengangguran, nggak punya duit, jadi lesu, jadi jelek, jadi nggak niat hidup, wajar gitu ya teman-teman. Jadi untuk semua yang udah sampai di video ini, inilah ya sedikit banyak perbedaan patah hati biasa dengan patah hatinya dengan narsisis gitu teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Happy healing everyone. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.